Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Hajah Zahraini MPDI. Kami dari kelompok 1, anggota pertama Muhammad Dodi Alfiansa, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua Nelly Fitri Anwari sebagai pemateri, Muhammad Asadul Akbar juga sebagai pemateri. Kami akan menjelaskan mengenai model analisis sosiologi dalam pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang model analisis sosiologi dalam pendidikan Islam, terlebih dahulu kita harus membahas tentang sosiologi pendidikan itu apa sih? Sosiologi pendidikan ditinjau dari segi etimologinya berasal dari dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Para ahli telah memberikan pengertiannya terutama dalam mendefinisikan sosiologi pendidikan. Tapi secara umumnya sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sekolah dan masyarakat mempengaruhi proses dan hasil pendidikan, begitu pula sebaliknya. Jadi yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan itu adalah ilmu yang berusaha untuk mempelajari sekolah dan masyarakat mampu memberikan pengaruh dalam proses dan hasil dari sebuah pendidikan. Begitu pula pendidikan mampu memberikan pengaruh terhadap sekolah dan juga masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan model dan dimaksud dengan sosiologi pendidikan. Kemudian model-model analisis sosiologi. Model-model analisis sosiologi ada 4. Yang pertama, analisis model struktural fungsional. Yang kedua, analisis model konflik. Yang ketiga, analisis model sosiologi kritis. Dan yang keempat adalah analisis pendidikan level mikro. Yang pertama, analisis model struktural fungsional. Teori struktural disebut juga dengan teori konsensus, teori integrasi atau teori keseimbangan. Teori berangkat dari asumsi bahwa kehidupan masyarakat merupakan sebuah sistem besar yang terdiri atas sejumlah subsistem yang saling pengaruhi dan saling tergantung serta terintegrasi satu sama lain dalam membuat masyarakat itu berfungsi. Hubungan saling pengaruh itu bukan hanya antar subsistem, melainkan juga antar subsistem kehidupan dalam lingkungan. Artinya, perubahan keadaan lingkungan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model analisis ini biasa disebut model analisis sistem. Kesepakatan atau konsensus akan nilai di antara warga satu masyarakat membuat masyarakat terintegrasi, bersatu dan juga stabil. Kalaupun terjadi perubahan itu berlangsung perlahan-lahan dalam keadaan seimbang tanpa guncangan, sehingga terbentuk keseimbangan yang dinamis. Para ahli sosiologi pendidikan pendukung teori ini memusatkan perhatian akan fungsi pendidikan dalam kehidupan. Pertanyaan pokok yang mereka ajukan adalah, apa fungsi pendidikan di dalam masyarakat? Analisisnya berfokus pada level mikro dari kehidupan. Selanjutnya, tokoh-tokoh analisis struktural fungsional. Yang pertama adalah Emir Durkheim 1858 sampai 1917. Analisis pendidikan menurut Durkheim memberikan penekanan pada pembahasan tahap makro dengan pengkhususan peran pendidikan dalam proses sosialisasi, seleksi, distribusi, pelestarian dan perubahan budaya dan integrasi sosial, serta memelihara tertib sosial dan keseimbangan sosial. Pendidikan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi yang dilakukan generasi orang dewasa kepada mereka yang belum siap untuk melakukan fungsi-fungsi sosial. Sasarannya adalah melahirkan dan mengembangkan sejumlah kondisi fisik, intelek, dan watak sesuai tuntutan masyarakat, politik, atau bangsa secara keseluruhan dan tuntutan lingkungan khusus tempat mereka akan hidup dan berada. Kemudian tokoh teori yang kedua adalah Talcott Parsons
1920 sampai dengan 1979. Seperti halnya Durkheim, Parson melihat pendidikan sebagai pemegang fungsi sosialisasi dan seleksi. Akan tetapi, pada kedua fungsi itu Parson memberikan tekanan pada pentingnya fungsi pertama, yaitu sosialisasi. Sosialisasi meliputi segala aspek kehidupan, nilai, kognisi maupun motorik. Di antara ketiga aspek itu, ia mengutamakan sosialisasi nilai, karena konsensus akan nilai merupakan faktor yang disyaratkan bagi tumbuh dan terpeliharanya integrasi sosial. Melalui sosialisasi, nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat diubah menjadi nilai yang dihayati atau diinternasikan oleh setiap warga masyarakat secara individual. Sudarja mengembangkan pendidikan adalah proses sosialisasi yang dalam diri individu memungkinkan berkembangnya kecakapan dan rasa tanggung jawab yang semuanya diperlukan dalam melaksanakan peran-peran sosial. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa analisis pendidikan Parson tidak hanya pada level makro akan tetapi juga memperhatikan level kelembagaan atau mesum. Ada dampak dalam proses sosialisasi yang berbeda pada orang yang berbeda karena pelaku sosialisasi memiliki kapasitas yang berbeda. Selanjutnya, analisis model konflik akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Asadullah Akbar. Padanya dipersilahkan. Analisis model konflik. Analisis model konflik bertolak dari teori konflik Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Sosiolog Jerman menurut Karl Marx, dalam masyarakat kapitalis terdapat dua kategori manusia, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis adalah kaum minoritas yang menguasai faktor produksi seperti modal, tanah, dan mesin-mesin industri. Sedangkan kaum proletar merupakan mayoritas warga masyarakat yang hanya memiliki tenaga dan keterampilan untuk dijual kepada kaum borjuis. Mereka tidak memiliki faktor produksi seperti kaum borjuis. Dengan demikian, penganut teori konflik melihat bahwa pada setiap masyarakat ada sekelompok kecil manusia yang mendominasi sekelompok mayoritas. Bertolak dari pemikiran Karl Marx tersebut, para pemikir pendidikan melakukan kekajian pada level makro mengenai peran pendidikan dalam membuat sistem kemasyarakatan bisa bertahan. Mereka melihat pendidikan dari kacamata yang berbeda dengan kaum struktural fungsional. Dengan asumsi pada sistem kemasyarakatan yang berbeda, berlangsung sistem pendidikan yang berlainan. Hal yang menjadi benang merah dalam analisis model konflik adalah bahwa pendidikan merupakan sarana kaum dominan atau penguasa untuk menanamkan nilai-nilai yang dianut oleh mereka kepada generasi muda, dalam rangka mempertahankan struktur sosial yang ada atau dalam rangka mempertahankan status quo untuk mengekalkan dominasi mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum teori konflik, sosialisasi didefinisikan sebagai proses pewarisan nilai-nilai kaum penguasa dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam rangka mempertahankan dominasi, yaitu agar anak mudanya mengikuti nilai-nilai dimiliki dan dianggap baik oleh generasi sebelumnya. Di antara penganut teori konflik, Boyles dan Gintis dan Louis Althusser adalah pemuka-pemuka yang terkenal gagasannya dalam bidang sosiologi pendidikan versi teori konflik. Berikut ada beberapa pokok pikiran mereka. Yang pertama, Boyles dan Gintis. Perhatian Boyles dan Gintis tertuju kepada sistem pendidikan pada masyarakat kapitalis, khususnya yang berlangsung di Amerika Serikat, meskipun sebenarnya kritik berlaku untuk semua masyarakat. Boyles dan Gintis melihat bahwa Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis totaliter yang ditandai dengan dominasi kaum minoritas atau penguasa dan manajer terhadap mayoritas kaum buruh dan pekerja. Meski kaum pengusaha dan manajer itu mendominasi kehidupan ekonomi di Amerika Serikat, sesungguhnya dominasinya tidak aman karena menghadapi ancaman baik dari kaum buruh, yaitu kaum mayoritas yang mereka tekan dengan tuntutan berupa kerja berat dan upah minimal. Kaum minoritas penguasa merasa perlu untuk mempertahankan mengamankan dominasi tersebut. Untuk itu dilakukan berbagai macam usaha, di antaranya melalui pendidikan yang menggunakan dua macam strategi.
Pertama, menanamkan kepercayaan bahwa keberhasilan di bidang ekonomi amat tergantung pada pemilikan, kemampuan, dan keterampilan atau pendidikan yang baik. Kedua, mempersiapkan generasi muda dengan membekalkan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa mengisi posisi-posisi yang tersedia di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan kaum kapitalis. Melalui pendidikan, mereka menciptakan kaum elit muda yang akan meneruskan dominasi ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, struktur dalam masyarakat bisa dipertahankan dan sistem kapitalis yang totaliter pun berjalan terus. Pendidikan merupakan alat reproduksi langsung masyarakat kapitalis untuk memelihara dan mempertahankan status quo, bukan karena sarana perubahan sosial untuk menangani kesenjangan kesejahteraan. Yang kedua, Los Althusser. Sejalan dengan analisis Boles dan Gentis, yaitu bahwa pendidikan pada masyarakat kapitalis berperan mempertahankan dan memperkuat hubungan produksi kapitalis, memperkuat kaum dominan atau minoritas dalam mempertahankan dominasi dan status quo. Bedanya adalah bahwa Althusser memandang pendidikan pada masyarakat kapitalis sebagai perlengkapan penguasa negara dalam rangka menanamkan dominasi dan mempertahankan status quo sebagai perlengkapan yang tidak bercorak memaksa. Dalam menanamkan dan mempertahankan status quo itu, negara atau masyarakat kapitalis memiliki dua kategori peralatan dan perlengkapan, yaitu yang bersifat menekan atau memaksakan, yang membentuk atau mengubah sifat mental. Kategori yang menekan atau memaksa represif meliputi perundang-undangan, polisi, angkatan perang, perangkat pemerintah, dan administrasi. Fungsi dasar ini adalah bertindak atas nama penguasa dalam perjuangan kelas mereka dengan menggunakan tekanan dan paksaan. Sementara itu, kategori yang kedua berperan membentuk atau mengubah sikap mental masyarakat tanpa tekanan dan paksaan. Tidak ada sanksi dan hukuman terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Perlengkapan negara ini meliputi pendidikan yang disampaikan melalui sekolah, agama, keluarga, politik, budaya, sastra, organisasi perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis model sosiologi kritis. Model analisis sosiologi kritis mengacu kepada teori sosiologi kritis yang berkembang di Frankfurt, Jerman mulai dekade 1980-an. Model analisis pendidikan yang berdasar pada teori ini mendorong emansipasi kaum lemah yang tersisihkan dalam masyarakat. Hal yang menjadi fokus perhatiannya adalah memperbaiki peristiwa-peristiwa aktual dalam pendidikan, baik pada level makro maupun mikro, yang dinilai kurang memperhatikan kaum lemah dan yang memerlukan bantuan. Pada level mikro dalam lingkungan unit pendidikan, analisis sosiologi kritis melihat bahwa para pelajar berada pada posisi lemah, pasif, dibentuk, terkungkung, dan harus tunduk kepada kurikulum dan guru yang dipandang sebagai wakil negara, bangsa, dan orang dewasa di sekolah. Oleh karenanya, untuk keluar dari situasi ini, kurikulum dan oriented model pembelajaran harus mengembangkan kreativitas dan daya kritis peserta didik. Definisi pendidikan berubah menjadi berorientasi pada peserta didik sebagai berikut. Usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, Paulo Freire. Dalam Abdullah tahun 2013, Paulo Freire melukiskan bahwa dalam pendidikan tradisional, guru memainkan peran sangat dominan dalam interaksinya dengan pelajar. Dalam sistem pendidikan tradisional itu, proses pembelajaran digambarkan sebagai sistem bank yang di dalamnya guru diibaratkan sebagai seorang yang menuangkan air kepada wadah atau tempayan kosong yang pasif dan tidak bereaksi apa-apa. Pelajar tidak punya kesempatan untuk berdialog dengan guru. Menurutnya, sistem pendidikan yang demikian akan menghasilkan pelajar dan lulusan yang menganut budaya bisu,
kultur atau kultur of silence. Oleh karenanya, untuk memperbaiki keadaan ini, pendidikan harus mampu mengembangkan critical consciousness, kesadaran kritis, kemampuan untuk bersikap dan berbuat kritis kepada keadaan di kalangan pelajaran melalui pendekatan dialogis. Yang kedua, Ivan Illich dalam bukunya Dissolving Society, ia mengemukakan bahwa selama ini sekolah merupakan tempat anak-anak ditekan dan dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang tidak mereka sukai atau dikehendaki. Belajar yang baik berlangsung dalam suasana bebas yang memungkinkan pelajar memilih sendiri pelajaran yang disukainya. Illich selanjutnya menyarankan agar sistem persekolahan itu dibubarkan saja karena tidak efektif. Anak-anak lebih banyak belajar sendiri pengetahuan di luar sekolah seperti membaca buku, koran, mendengarkan radio, nonton film dan televisi melalui pergaulan dan nilai-lain dibandingkan di sekolah. Karena karya Paulo Freire dan Ivan Illich mendapat banyak perhatian dari para pemikir dan penganut pendidikan yang belakangan ini membahasnya dalam berbagai buku. Demikianlah kehidupan di sekolah dan di dalam kelas harus difokuskan pada kepentingan, minat, dan kemampuan belajar siswa yang selama ini terabaikan. Sekolah dan kelas diharapkan menjadi lingkungan belajar dan menyenangkan dan menguntungkan bagi pihak yang paling memerlukan dalam rangka mewujudkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin. Sekian materi selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah menjelaskan tentang analisis kedua dan ketiga. Selanjutnya analisis yang keempat akan dijelaskan oleh saudari kami Nelly Fitri Amari, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya analisis keempat. Analisis pendidikan level mikro. Model analisis level mikro berkembang di Inggris dan di Amerika Serikat dalam waktu yang tidak berjauhan, sekitar pertengahan abad yang lalu. Antara keduanya terdapat perbedaan dan persamaan karakteristik sebagai berikut. A. Model analisis level mikro di Inggris. Pada awal dekade 1960-an di Inggris berkembang model analisis yang mendapat julukan New Sociology of Education. Model analisis ini bermula dari ketidakpuasan masyarakat Inggris akan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di sekolah beserta hasilnya. Pendidikan persekolahan dianggap gagal dalam mencapai tujuannya, yaitu membentuk manusia paripurna, memanusiakan manusia. Hal yang menjadi tujuan New Sociology of Education adalah perbaikan sistem pendidikan agar dihasilkan manusia seutuhnya. Arahan perbaikan yang dituju sama dengan model yang dikemukakan sosiologi kritis, yaitu selain dari peningkatan kualitas pendidikan, ia juga tidak boleh bernuansa politik rasialis dan seagresif, melainkan harus merata untuk setiap lapisan dan golongan masyarakat, serta harus berpihak kepada kaum lemah yang paling memerlukan pertolongan. Perbedaannya dengan model sosiologi kritis adalah bahwa New Sociology of Education melakukan analisisnya pada level mikro, mengkaji pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di kelas, meliputi isi pendidikan atau kurikulum, metode pembelajaran, perlakuan guru terhadap peserta didik, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah atau kelas. B. Model analisis mikro di Amerika Serikat. Hampir bersamaan dengan perkembangan New Sociology of Education di Inggris, di Amerika Serikat berkembang model analisis mikro yang dilandasari teori interaksi simbolik dan teori fenomenologi dalam sosiologi.
Teori interaksi simbolik memiliki sejumlah karakteristik pokok dan asumsi-asumsi antara lain. Untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang pendidikan harus dilakukan pengkajian terhadap kegiatan sehari-hari di sekolah, di dalam kelas, terhadap orang-orang yang berinteraksi, saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lainnya, khususnya antara murid dengan guru dan antara murid-murid satu sama lain. Dalam interaksi berlangsung, proses komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Keberhasilan interaksi atau komunikasi memerlukan dukungan media yang relevan dan situasi yang konduktif. Oleh karena itu, ketersediaan dan pengguna media pembelajaran relevan serta situasi yang konduktif bagi pelaksanaan pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Teori fenomenologi merupakan suatu aliran yang berpendapat bahwa semua pengetahuan yang kita miliki diperoleh melalui alat indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Yang lain dianggap spekulasi. Jadi, menurut pemikiran penganut kedua teori tersebut, analisis pendidikan yang didasari oleh 3 hal sebagai berikut. 1. Informasi lapangan diperoleh dengan pendekatan fenomenologi. 2. Objek kajian berupa isi dari pendidikan atau kurikulum, cara mengajar, perlakuan terhadap peserta didik, evaluasi, dan lain-lain. 3. Pelaksanaannya diterapkan prinsip-prinsip interaksi simbolik. Terima kasih kepada Nelly Fitria Anwari yang telah menyampaikan analisis yang keempat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan atau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di forum diskusi nanti. Akhirul kalam, sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.